Integrity Talks. Saya Maulana Zaki Aditya, 027 selaku moderator kalian hari. Saya Nur Ramadhani dengan akhiran 092. Saya Fauziah Kamarudin dengan akhiran NIM 152. Saya Nafila dengan akhiran NIM 153. Saya Nurul Fahira dengan akhiran NIM 054. Saya Muhammad Fatfauzi Gisman dengan akhiran NIM 127. Saya Immanuel Sananate Kata dengan akhiran NIM 144. Saya Andi Harja Sahra dengan akhiran NIM 210. Saya Jiwali Tahasa dengan akhiran NIM 334. Saya Nur Haliza Syukur dengan akhiran NIM 216. Saya Lutfi Ramadhani dengan akhiran NIM 304. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran Unhas yang sedang menjalani Basic Student Leadership Training, kami merasa punya tanggung jawab moral untuk membedah isu-isu kesehatan yang sedang krisis. Hari ini kita akan membahas tragedi memilukan dari Papua, yaitu kasus almarhumah Ibu Erin Sokoy. Seorang ibu hamil yang harus kehilangan nyawa beserta janinnya setelah berpindah-pindah ke 4 rumah sakit yang berbeda-beda. Kasus ini tuh bukan cuma soal kegagalan medis, tapi soal integritas sistem kesehatan kita. Di sini sudah ada 10 rekan saya yang akan membedah kasus ini dari berbagai sudut integrity. Yang pertama trust, ethical ground, responsibility, initiative, dan transparency. Mari kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada narasumber pertama kita. Baik, Yogi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari si Ibu Erin Sokoy ini. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh masuk ke dalam analisis, baiknya saya mau mengajak kita semua untuk mengetahui dulu latar belakang si Ibu Erin Sokoy ini. Nah, jadi Ibu Erin Sokoy adalah seorang warga dari kampung Hobong, Sentani pada November 2025 kemarin. Nah, beliau mengalami kondisi gawat darurat kehamilan. Nah, dalam situasi yang seharusnya ia mendapatkan penanganan yang cepat, malahan si ibu Erin Sokoy ini mendapatkan masalah di berbagai perjalanannya menuju ke rumah sakit. Ia malah mendapatkan perjalanan yang panjang dalam kondisi yang sangat darurat. Nah, coba kalian bayangkan dalam kondisi hamil dan dengan dalam keadaan darurat, Ibu Erin harus dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Dimulai dari rumah sakit Yowari, ia tidak mendapatkan solusi di rumah sakit tersebut. Terus pindah lagi ke rumah sakit Dian Harapan, ia juga tidak mendapatkan solusi dari rumah sakit tersebut. Nah, pindah lagi ke rumah sakit yang ketiga, yaitu rumah sakit Abipura. Dia pindah lagi ke rumah sakit Abipura. Tapi di rumah sakit Abipura ini, dia tidak mendapatkan apa-apa juga. Sama dengan rumah sakit yang 2 sebelumnya. Nah, sampai di rumah sakit Abipura, si Ibu Erin ini langsung dilarikan menggunakan ambulans ke rumah sakit Bayangkara yang ada di tengah kota Jayapura. Nah, 4 rumah sakit tadi, di setiap titik itu, Ibu Erin tidak mendapatkan sama sekali solusi atau penanganan awal. Nah, di sini kita sebagai manusia dan sebagai calon tenaga medis di masa depan, wajarlah kalau ada pertanyaan yang muncul di kepala kita tuh, kayak kenapa sebenarnya ada apa di balik ini semua? Kenapa sampai Ibu Erin ini ditolak di berbagai rumah sakit? Apakah ini murni karena fasilitas yang kurang dari rumah sakit tersebut, ataukah justru karena persoalan lain? Apakah ini mungkin faktor dari finansial keluarga dari Ibu Erin ini, ataupun faktor dari rumah sakitnya tersebut yang memang tidak ingin kalau si Ibu Erin ini ditangani di rumah sakit tersebut. Kita sebenarnya tidak tahu. Nah, kasus ini bukan hanya tentang satu individu, tapi mencerminkan bagaimana suatu sistem itu bekerja. Nah, karena itu sebelum kita mencerminkan dengan nilai-nilai integritas seperti yang kita pelajari atau kita ikuti selama basic training leadership training, nah kita harus mengetahui dulu apa sih kronologi dari kasus ini
apa sih, kenapa sih itu rumah sakit bisa-bisa saja menolak si Ibu Iren ini, padahal dia dalam kondisi darurat, yang harusnya dia mendapatkan penanganan yang cepat, tapi justru malahan dia mendapatkan yang sebaliknya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas, latar belakang yang sangat inspiratif dan menarik. Mungkin langsung saja kita masuk ke detail kronologi rumah sakitnya. Saya langsung saja berpindah ke narasumber yang kedua. Saya ingin juga meminta kepada Immanuel untuk meminta, sudut pandang dari Immanuelnya sendiri. Baik ya. Baik, terima kasih atas, kesempatannya moderator, teman Yogi. Jadi, mmm, di sini seperti betul sekali yang dibilang tadi sama, Faat bahwa ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai, masyarakat sekaligus utamanya sebagai, mahasiswa kedokteran. Karena, kenapa, ibu ini sama sekali tidak mendapatkan pelayanan di 4 rumah sakit begitu. Dan ya ini sangat fatal karena mengorbankan nyawa, bahkan, janin yang dikandungnya pun juga tidak berhasil dilahirkan dengan, keadaan hidup. Nah, jadi, dari kronologinya itu bermula, dari keadaan Ibu Iren Sokoi ini. Dia sudah mau melahirkan intinya lah dan, pada saat itu, keluarganya mengantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, Yowari. Nah, di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari tersebut, Ibu Iren Sokoi ini sama sekali tidak mendapatkan, eee, tindakan begitu. Karena dengan alasan bahwa, dokter objin di sana itu tidak ada. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa tindakan, operasi atau sesar itu kan harus, ditangani oleh dokter spesialis objin. Nah, pada saat kondisi tersebut, Ibu Iren ini harus, dilakukan, operasi sesar begitu dengan kondisinya. Nah, tetapi karena ketidakadaan dokter, maka tentu Ibu Iren ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Nah, alasan dari ketidakadaan dokter di tempat tersebut ialah karena, dokter tersebut itu, katanya sedang, mengikuti, seminar di luar kota. Nah, ini tuh menjadi suatu hal yang sangat disayangkan ya, karena, mmm, bisa-bisanya sebuah rumah sakit itu tidak mempunyai, dokter spesialis objin, karena kan seperti yang kita tahu bahwa, untuk, kelahiran sendiri kan memang kita dapat memprediksi begitu, tanggal berapa, ibu tersebut dapat melahirkan gitu. Tapi secara waktu dan faktor-faktor lain kita tidak dapat memprediksi begitu. Jadi, dokter objin ini harus selalu, istilahnya apa ya, ready di rumah sakit tersebut. Nah, itulah yang menjadi, salah satu apa ya, menurut saya pelanggaran prinsip dari responsibility, karena di mana rumah sakit ini sama sekali mempunyai manajemen yang buruk begitu. Mereka tidak memikirkan bahwa apabila, rumah sakit tersebut tidak mempunyai, dokter spesialis objin, maka apa yang akan, terjadi apabila ada seorang ibu ibu hamil dalam keadaan gawat darurat yang harus segera dioperasi dengan, eee dengan kondisi seperti Ibu Iren Sokoi ini, itu tidak mendapatkan pelayanan karena ketidakadaan seorang dokter di rumah sakit tersebut. Jadi ini yang, sangat disayangkan dari, manajemen rumah sakit tersebut. Tidak ada, nilai prinsip responsibility yang dipegang begitu. Kemudian, di rumah sakit yang selanjutnya, itu akan, dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi, menyambung dari kronologisnya Immanuel tadi, di sini setelah ke rumah sakit yang pertama, dia itu langsung ke rumah sakit yang kedua, yang namanya itu Rumah Sakit, Dian Harapan. Di mana kalau di sini itu karena tadi yang pertama itu kurangnya dokter apa tadi, dokter Objin. objin kan, di sini itu justru dia kurang dokter anestesi. Kenapa bisa suatu rumah sakit itu tidak punya dokter anestesi, di mana kalau tidak ada dokter anestesi kan otomatis tidak bisa melakukan operasi. Jadi kayak padahal kan harusnya setiap rumah sakit tuh menyediakan dokter-dokter ini kan, karena kalau tidak ada dokter anestesi, itu kayak betul-betul berbahaya banget nggak sih? Sebuah operasi itu nggak bisa jalan kalau tidak ada dokter anestesinya, karena dokter anestesi juga itu bukan cuma untuk, membuat pasien itu tidak sadar, tapi juga untuk kayak, mengecek detak jantungnya, denyut jantungnya. Bagaimana kalau semisal kayak lagi operasi terus tiba-tiba denyut jantungnya ndak ada lah atau segala macam, siapa yang mau menangani hal tersebut? Di mana itu adalah merupakan, responsibility-nya si dokter anestesi. Jadi, di Dian Harapan ini justru pasien itu
pasien itu, atau Ibu Iren ini harapannya itu pupus, dia tidak dapat lagi, eee pertolongan di sini. Jadi makanya dia berangkat lagi dilempar lagi ke rumah sakit selanjutnya. Mungkin bisa dijelaskan rumah sakit Oke. selanjutnya? Jadi ya betul sekali tadi yang dibilang sama, Aya bahwa, tidak ada sama sekali responsibility yang dimiliki begitu. Nah, berlanjut lagi di rumah sakit yang ketiga yaitu rumah sakit, AB Pura. Nah, di rumah sakit AB Pura itu, eee, alasannya bahwa ketiadaan, ruangan operasi yang, tersedia begitu. Dengan alasan bahwa, ruangan-ruangan operasi di sana itu sedang dalam, masa renovasi. Ini merupakan suatu kondisi di mana manajemen rumah sakit yang sangat bobrok begitu, dapat dikatakan seperti itu. Karena bisa-bisanya rumah sakit itu tidak punya, ruangan operasi yang tersedia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ruangan operasi ini merupakan suatu komponen utama yang paling penting dalam rumah sakit lah begitu. Nah, seperti yang kita tahu sebagian besar dari, kasus-kasus kegawat daruratan itu, selalunya ditangani di ruangan operasi. Nah, dengan fakta seperti itu, ini seharusnya menjadi suatu, concern utama bagi, mmm, pihak rumah sakit begitu. Karena, mmm, coba bayangkan begitu, apabila ada, dengan kasus lain lah, selain dari Ibu Iren gitu, ada orang kecelakaan, mengalami patah tulang ataupun pendarahan yang hebat, tapi, eee, rumah sakitnya itu tidak punya, ruangan operasi yang ready. Jadi ini merupakan salah satu, hal yang sangat sangat sekali lagi disayangkan dari, kejadian ini dan lagi-lagi tidak adanya responsibility dari pihak, manajemen rumah sakit begitu. Seharusnya, pihak rumah sakit itu harus setidaknya menyediakan satu saja kamar untuk, eee Darurat. iya, untuk kejadian gawat darurat seperti itu. Itu sih. Kemudian, karena, eee, penolakan lagi, ya tentunya pasti, Ibu Iren Soko ini dipindahkan lagi ke rumah sakit selanjutnya. Oke, jadi, kronologi selanjutnya itu dia pindah lagi ke rumah sakit selanjutnya, yaitu Rumah Sakit Bayangkara. Di mana sebenarnya di Rumah Sakit Bayangkara itu, sebenarnya nurani dari sistem itu diuji, karena di sini dokternya ada, fasilitasnya lengkap. Sebenarnya secara medis, operasi itu bisa dilakukan, tapi apa lagi kendalanya? Ekonomi, di mana pihak rumah sakit itu menjelaskan bahwa di rumah sakit ini tuh sudah full kamar-kamar BPJS atau kelas ekonomi. Jadi Rumah Sakit Bayangkara itu minta DP 4 juta dari Ibu Iren supaya bisa dioperasi, karena itu adalah merupakan ruangan VIP begitu. Jadi kayak sebenarnya harusnya bisa, cuman karena minta lagi ekonomi, sedangkan ekonomi dari Ibu Iren ini tuh tidak cukup, tidak memadai, jadinya ya tidak bisa lagi. Padahal kayak sebenarnya dalam kondisi darurat sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Kesehatan itu pada pasal 174 ayat 1 yang berbunyi, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Di sini sudah jelas sekali bahwa adanya pelanggaran yang nyata yang dilakukan oleh rumah sakit, Bayangkara ini dan harusnya kayak dalam kondisi darurat itu harusnya administrasi dikesampingkan, karena ini menyangkut nyawa pasien. Sebenarnya kayak administrasi itu harusnya nomor kesekian, terus kayak yang terjadi di sini tuh kan merupakan pelanggaran apalagi pada ethical ground itu sendiri, di mana ethical ground itu kan maksudnya kayak landasan etika paling dasar dari dunia medis, yaitu apa? Yaitu, menyelamatkan nyawa pasien, itu harus sekali didahulukan. Tapi dari RS Bayangkara ini sendiri dia, melanggar, sangat-sangat melanggar dari prinsip ini, begitu. Jadi mungkin bisa selanjutnya dilanjutkan oleh Ziva. Nah, lanjut dari apa yang tadi teman saya Immanuel dan Aya jelaskan, yaitu setelah kasus ini viral, Ibu Irene Sokoi ini, eee, setelah kasus dari Ibu Irene Sokoi ini viral dan ramai dibicarakan oleh publik, pada akhirnya Kementerian Kesehatan itu langsung turun untuk melakukan investigasi dan jujur saja hasilnya itu sangat, cukup membuat
menyakitkan ya untuk kita dengar karena dari investigasi tersebut Kemenkes menemukan bahwa ada masalah, tidak hanya dari kesalahan dari satu rumah sakit ataupun satu tenaga kesehatan, tapi kesalahannya itu di SOP, di mana terjadi secara sistemik. Artinya ada masalah serius dari, awalan, sistem ini bekerja. Jadi dari awal sistem ini bekerja itu sudah ada masalah yang serius ya. Jadi salah satu poin yang Kemenkes itu sangat disoroti itu adalah kelalaian antara pengaturan sistem rujukan Kemenkes. Jadi Kemenkes bahkan menyebutkan bahwa beberapa rujukan itu dilakukan tanpa adanya konfirmasi yang jelas antar rumah sakit. Jadi pasien itu langsung saja dikirim tanpa ada, konfirmasi jelas, ya rujukan dari, rumah sakit yang lain, ya. Jadi bayangkan pasien ini dalam kondisi, gawat ya, dari darurat. Jadi dia dikirim ke rumah sakit lain tanpa adanya kepastian, apakah ada alat yang sesuai, apakah ada dokter yang bisa membantu atau menangani pasien tersebut. Jadi pasien itu dikirim, tidak pasti ya, bisa dibilang. Dan ini menurut saya pribadi sangat, sedih sekali ya untuk mendengar ini karena pasien ini tidak diposisikan sebagai, manusia yang sedang berjuang untuk hidupnya dan anaknya, tetapi pasien ini malah seperti kayak beban yang dikirim ke satu rumah sakit lain dan ke rumah sakit yang lainnya. Iya begitu, dan akibatnya pasien ini berpindah-pindah dari satu fasilitas ke fasilitas kesehatan ke fasilitas yang lain tanpa penjelasan dan tanpa kepastian. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa transparansi atau keterbukaan informasi antara fasilitas kesehatan, khususnya di Papua itu masih kurang sekali. Di mana informasi itu tidak mengalir dengan baik dan koordinasi antara rumah sakit dan rumah sakit itu lemah sekali. Dan yang paling dirugikan itu tentu saja ya pasien itu tersendiri. Dan pada akhirnya pasien itu dilakukan seperti ya bola pingpong karena dikirim-kirim-kirim ke tempat-tempat lain juga dan rumah sakit lain juga. Namun tidak mendapatkan, pelayanan. Dan kemudian kasus ini itu, mengingatkan kita keras bahwa transparansi atau, eee, keterbukaan masalah itu sangat penting dalam sistem kesehatan. Dan ini bukan sekedar administrasi, tetapi soal kemanusiaan dan nyawa pasien tersebut. Kemudian mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya tentang, sudut pandang dari keluarga dan sosial tentang kasus ini. Oke, kalau kita bicara soal kasus ini, jujur ingin di sini saya ingin mengajak kalian semua tuh untuk lihat ke, eee, yang lebih kemanusiaannya. Jadi dampaknya ini tuh, bukan cuma soal angka kematian ibu di Papua, tapi yang lebih terasa itu kehilangan, yang di mana kehilangan kepercayaannya masyarakat terhadap rumah sakit dan sistem kesehatan, ya kan? Nah, coba kita bayangkan di posisinya Ibu Iren dan keluarga, yang di mana mereka sudah semaksimal mungkin datang ke rumah sakit, berharap, percaya, tapi justru yang mereka dapat apa? Pintu yang tertutup oleh sistem, Ya betul. kan? Terus, di sana juga ada trauma seperti tidak dan trauma ini tuh tidak akan berhenti pada satu keluarga. Ini tuh akan pelan-pelan menyebar ke masyarakat luas. Dan, kalau saat kepercayaan itu hilang, orang itu akan mulai takut berobat. Jadi kayak mereka tuh menunda ke rumah sakit dan pasti lebih memilih kayak berobat saja di rumah atau enggak kayak menggunakan alternatif lain yang mungkin bisa dibilang kurang aman. Dan dari sinilah masalah kesehatan yang lebih besar di masa depan mungkin akan lebih berdatangan. Terus jadi kita sebagai calon dokter dari Universitas Hasanuddin, kita perlu sadar bahwa apa yang kita dapat hari ini tentang integritas, empati, terus dan keberpihakan pada pasien adalah investasi kita buat jangka panjang, tuh, kan. Agar masyarakat itu, tetap percaya bahwa rumah sakit adalah tempat disembuhkan. Bukan tempat yang menakutkan karena biaya atau sistem yang tidak berpihak sama kita. Ya betul. Karena pada akhirnya kesehatan itu bukan cuma, soal medis, tetapi soal rasa aman, kepercayaan, dan kemanusiaan. Tuh, oke selanjutnya mungkin saya kasih ke teman saya yang akan melanjutkan.
Oke, jadi kalau kita bicara soal ethical ground, ini itu dalam dunia kedokteran sebenarnya dasarnya itu sederhana sekali sih. Dan kita juga sudah pelajari ini ada materinya pas MPPK, yaitu adalah keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Jadi bukan soal administrasi, terus bukan soal tentang aturan rumah sakit, sama bukan soal biaya, tapi ini soal menyangkut nyawanya manusia. Heeh. Masalah masalahnya di kasus ini, etika itu justru kalah sama aturan administratif, yang terlalu kaku. Terus pasien pasien kan di sini datang dalam keadaan kondisi yang darurat. Tapi yang dipikirkan itu malah soal kamar, terus biaya, sama prosedurnya. Padahal secara etika sama hukum, tenaga medis itu wajib memberikan pertolongan pertama dulu toh, tanpa diskriminasi. Nah, tangani, stabilkan dulu pasiennya, baru bahas soal biaya dan lain sebagainya. Heeh, terus, alasan terhalang prosedur, ini tuh jadi lemah kalau kita korbankan keselamatan pasien. Oke, jadi buat kita sebagai dokter, pelajaran besar di sini itu tentang integritas. Jadi integritas itu bukan soal cuma jujur pada saat kita diberi amanah, tapi keberanian mengambil keputusan yang benar dan juga itu. Bertanggung jawab atas apa yang kita ambil gitu ya. Kita sebagai care provider. Ya itu. Karena yang paling bahaya itu bukan tentang soal dokter yang pintar, tapi dokter yang tiba-tiba berubah jadi robot. Di sini itu maksudnya yang kayak cuma ikuti SOP tanpa adanya empati. Padahal di balik semua prosedur itu ada manusia yang berjuang buat hidup seperti tadi Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Mungkin itu saja pembedahan tentang kasus ini dari 6 narasumber kita. Berikutnya saya akan pindah ke 4 narasumber yang tersisa. Oke, nah baik, di sini sudah ada 4 narasumber berikutnya. Di sini saya minta kepada narasumber Nurul Fahira untuk menceritakan bagaimana perspektifnya terhadap transparansi mengenai kasus ini. Baik, saya sangat setuju dengan berbagai pandangan yang telah disampaikan kepada narasumber sebelumnya. Dan saya ingin menambahkan satu hal, yaitu transparansi melalui pemanfaatan teknologi. Nah, jadi di era sekarang ini tidak masuk akal kalau rumah sakit dengan rumah sakit lainnya tidak saling mengetahui informasi tentang ketersediaan kamar atau dokternya. Namun faktanya, hal ini masih banyak terjadi. Kasus yang dialami seperti Ibu Irene ini menjadi contoh nyata bahwa ketiadaan sistem informasi, transparansi data yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Bayangkan, keluarga Ibu Irene harus mencari rumah sakit selama berjam-jam untuk mengetahui adanya kesediaan rumah sakit tersebut. Padahal, jika sejak awal ada sistem informasi yang tersedia, rujukan yang transparan, proses ini bisa jauh lebih cepat dan baik. Disinilah peran teknologi bisa menjadi sangat penting. Transparansi data bukan sekedar soal efisiensi, tetapi juga soal keadilan. Akses informasi yang jelas dapat membantu kita menjadi lebih Ibu Irene ini menjadi lebih cepat. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki tanggung jawab untuk mendorong digitalisasi layanan kesehatan yang transparan. Tujuannya sederhana, agar tidak ada lagi pasien yang sama seperti kasus Ibu Irene. Jadi pada poin responsibility juga harus kita tekankan bahwa kepemimpinan rumah sakit atau direktur rumah sakit harusnya bertanggung jawab penuh atas jadwal renovasi dan kehadiran dokter. Kejadian di Papua ini adalah kegagalan kepemimpinan di mana sebagai mahasiswa yang sedang ikut BSLT atau pelatihan kepemimpinan, kita belajar bahwa seorang pemimpin harus bisa memitigasi risiko.
yang terjadi kalau ruang operasi full atau sedang direnovasi, mana rencana cadangannya. Inilah mengapa integritas dan tanggung jawab itu satu paket dan harus kita jalankan bersama. Karena tanpa tanggung jawab, integritas itu cuma sekedar kata-kata tanpa aksi nyata. Nah, baik. Tadi sudah dibahas, di responsibility sama transparency. Nah, di sini saya cuma mau, rangkumkan semua poin-poin tersebut. Nah, kalau kita bicara soal solusi, menurutku, satu hal yang paling penting itu adalah, jangan tunggu ada korban dulu baru kita, bergerak. Nah, ini namanya, inisiatif. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa dicegah kalau dari awal kita sudah punya inisiatif untuk, mencegahnya. Nah, dari tadi itu kita bahas dari kasus Ibu Iren itu terlihat jelas kalau masalahnya di sini bukan cuma di satu rumah sakit saja atau di satu petugas saja, tapi bayangkan tadi ada 4 rumah sakit. Nah, di sini ditunjukkan kalau yang salah itu adalah sistem dan, sistem rujukan manajemen layanan darurat dari rumah sakit tersebut, di mana kayak kalau bisa dibilang dia kurang siap lah untuk menghadapi kondisi kritis seperti ini. Nah, menurutku langkah awal yang paling realistis itu yang pertama adalah evaluasi dulu secara internalnya. Jadi rumah sakit itu perlu tahu di mana sih titik kelemahannya, dari segi komunikasinya kah antar rumah sakit, apakah sudah, cepat kalau ada kondisi darurat, terus, dari segi tenaga kesehatannya apakah tersedia jika karena tadi kita bahas tentang tidak ada dokter objin atau tidak ada, dokter anestesi. Nah, itu bisa menghambat, proses, pemulihannya pasien. Terus, dari segi manajemen kamarnya juga mungkin karena kayak sepele sekali gitu kalau misal kayak kurang kamarnya jadi kayak pasien itu dipaksa untuk beli kamar VIP. Nah, itu saya rasa tidak sesuai untuk manajemen rumah sakit yang harusnya profesional dan di sini, seharusnya manajemen rumah sakit itu tidak terpaku ke sistem. Kenapa kita mau salahkan pasien kalau misal, dia tidak, punya cukup, maksudnya ekonominya tidak cukup baik lah untuk membayar bayaran rumah sakit. Sedangkan, kondisinya itu lagi, darurat, dan terbukti, Ibu Iren ini dan bayinya akhirnya meninggal dunia. Dari sisi tenaga kesehatan, di dunia kesehatan itu kita sebagai pemimpin baik itu dokter kah, perawat kah, manajemen rumah sakit itu dituntut untuk berani mengambil tanggung jawab ketika sistem itu tidak berjalan ideal. Jadi, transformasi kepemimpinan justru terlihat saat, krisis ketika prosedur itu tidak cukup ideal, kenapa kita tidak ubah sistemnya? Dan buat kita sebagai, mahasiswa kedokteran, kasus ini itu kayak reminder lah kalau misal suatu hari nanti kita menjadi dokter, kita bukan cuma orang yang mau menjalankan sistem saja kalau, "Oh iya begini loh aturannya," tapi harusnya kita bisa ubah kalau sistem itu tidak benar. Kayak apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kayak secara manusiawinya lah dan secara manusiawi kan nyawa pasien itulah yang lebih diutamakan. Mungkin itu menurut saya. Oke. Baik, jadi sebagai penutup mungkin ya kasus Ibu Iren Sokoi ini adalah alarm keras bagi integritas kesehatan di Indonesia. Tadi kita sudah membahas dari sisi trust, etika, tanggung jawab, inisiatif hingga transparansi. Nah, jika kita tarik lebih dalam, alarm ini bukan hanya berbunyi untuk daerah Papua, tetapi untuk seluruh daerah di Indonesia dan jika perlu dan harus untuk seluruh dunia juga harus benar-benar memperhatikan jangan sampai kasus ini terjadi lagi. Pentingnya integritas terutama di sistem kesehatan. Dan juga kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran integritas atau kegagalan integritas tidak selalu muncul karena niat jahat. Karena kita lihat tadi itu sebenarnya tidak ada yang berniat jahat, melainkan hal ini terjadi karena sistem yang dibiarkan berjalan tanpa empati. Di mana kita membiarkannya berjalan tanpa empati, tanpa koordinasi, dan tidak ada keberanian untuk bertindak di situasi darurat. Integritas dalam dunia kesehatan bukan sekadar kepatuhan pada aturan tertulis, tetapi kemampuan untuk bisa menempatkan nyawa sebagai prioritas utama harga mati. Ketika prosedur administrasi atau permasalahan kepentingan institusi justru menjadi penghalang layanan, maka disitulah integritas kita diuji. Dan sayangnya pada kasus ini, ujian tersebut gagal kita jawab.
sebagai mahasiswa kedokteran mungkin kita belum berada pada posisi untuk mengambil keputusan. Tetapi kita belajar satu hal bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari kesadaran atau pentingnya kesadaran moral individu kita. Dari keberanian untuk tidak diam, dari kemampuan untuk bertanya, apakah ini sudah benar? Dan dari komitmen kita untuk tidak mewarisi budaya penolakan, pembiaran, serta feudalisme dalam pelayanan kesehatan. Kita tidak boleh membiarkan tragedi seperti ini terulang lagi, karena setiap nama, setiap nyawa yang hilang karena kegagalan sistem harus menjadi pengingat bahwa profesi kedokteran adalah amanah yang harus kita jaga betul, dan ini bukan sekadar pekerjaan, karena ini menyangkut nyawa. Oleh karena itu, integritas bukan pilihan tambahan, melainkan fondasi utama. Integritas harga mati, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, baik ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada 4 narasumber atas memberikan sudut pandangnya mereka terhadap kasus ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan teman-teman yang telah menyimak diskusi ini dengan penuh empati dan kritis. Semoga Integrity Talks hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi refleksi dan komitmen bagi kita bersama, khususnya sebagai mahasiswa kedokteran, untuk menjaga integritas, keberanian moral, dan kemanusiaan dalam setiap peran yang akan kita jalani. Kami dari Integrity Talks. Kami undur diri. Bye.